Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syakila Putri dengan NIM 2522143 dari Manajemen 2D. Pada materi kali ini saya akan membahas fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengantar kewirausahaan dan rencana bisnis, yang dimana tujuan dari materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya fungsi perencanaan dan seni pengambilan keputusan strategis sebagai fondasi utama dalam membangun serta mengembangkan sebuah usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, materi yang dipresentasikan akan mencakup konsep dasar perencanaan dalam kewirausahaan, tahapan penyusunan rencana bisnis atau business plan yang komprehensif, serta metode pengambilan keputusan yang efektif di tengah perubahan yang sering terjadi seiring perkembangan zaman. Adapun materi yang dipresentasikan yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengantar kewirausahaan dan rencana bisnis. Kompetensi yang diharapkan melalui pembahasan ini, saya berharap agar audiens memiliki pemikiran logis dan terstruktur dalam merancang masa depan bisnis, serta mampu mengidentifikasi peluang serta resiko dan terampil dalam mengambil keputusan manajerial yang tepat demi keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang sebuah wirausaha. Adapun gambaran umum materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, perencanaan atau planning adalah langkah mutlak pertama dari siklus POAC. Tanpa arah yang jelas, efisiensi dan efektivitas hanyalah ilusi. Tanpa perencanaan, tentunya manajemen tidak dapat berfungsi dalam kekosongan. Lalu ada pengambilan keputusan atau decision making, adalah kompas yang kita gunakan untuk bernavigasi saat peta tersebut berbenturan dengan dinamika pasar. Keputusan adalah respon manajerial terhadap persimpangan strategi. Lalu setelah itu menyusun ide bisnis menjadi bauran 4P, yang dimana mencakup produk pasar atau produk, penetapan harga atau price, target pasar atau place, dan strategi promosi atau promotion. Setelah itu mengatur rencana bisnis atau business plan. Tanpa business plan, tentunya setiap tindakan akan tidak terarah, buta terhadap ancaman, serta pemborosan sumber daya. Yang pertama ada perencanaan, yang dimana menurut 3 pakar manajemen merumuskan esensi ini melalui perspektif yang saling melengkapi. Menurut para tokoh perencanaan, planning adalah, menurut G.R. Terry, planning adalah pemilihan dan keputusan, yang dimana memilih rangkaian kegiatan dan memutuskan apa, kapan, bagaimana, dan oleh siapa yang harus dilakukan. Lalu ada menurut W.H. Neumann, planning adalah tindakan awal, putusan awal tentang yang diwajibkan dilakukan, dan tahapan yang wajib diambil sebelum melaksanakan kegiatan. Lalu terakhir ada menurut S.P. Siagian, planning adalah pemikiran matang atau proses pemikiran dan penentuan yang matang tentang apa yang akan dilakukan kelak di masa depan. Perencanaan atau planning adalah langkah mutlak pertama dari siklus POAC. Tanpa arah yang jelas, efisiensi dan efektivitas hanyalah ilusi. Tanpa perencanaan, tentunya manajemen tidak dapat berfungsi dalam kekosongan. Lalu di sini ada tujuan perencanaan, yang dimana perencanaan itu tersendiri bertujuan sebagai perlindungan atau mitigasi risiko. Perencanaan dapat melindungi organisasi terhadap sebuah kesalahan operasional. Tidak hanya itu, perencanaan ini juga membantu mengantisipasi perubahan lingkungan terhadap perkembangan zaman dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan. Lalu ada manfaat positif sebagai akselerasi pertumbuhan. Dengan perencanaan, tentunya memberikan arah yang jelas bagi sebuah organisasi dan seluruh organisasi, serta meningkatkan efisiensi dan kemungkinan pencapaian target yang telah ditetapkan. Lalu ada tahapan pembuatan perencanaan, yang dimana menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Lalu menganalisis keadaan sebuah organisasi saat ini. Setelah itu mengidentifikasi apa saja faktor eksternal maupun internal yang dapat menjadi sumber penghambat sebuah organisasi. Setelah itu membuat alternatif untuk mengeksekusi visi menjadi sebuah realita. Lalu ada pengambilan keputusan. Rencana adalah peta,
Namun, pengambilan keputusan atau decision making adalah kompas yang kita gunakan untuk bernavigasi saat peta tersebut berbenturan dengan dinamika pasar. Keputusan adalah respon manajerial terhadap persimpangan strategis. Keputusan adalah proses aktif menyeleksi dan menetapkan putusan awal dari berbagai alternatif opsi yang telah dipetakan oleh rencana. Lalu, setelah itu menyusun bisnis plan dasar menjadi ide bisnis utuh, yang dimana mencakup deskripsi bisnis jelas, produk atau jasa, visi perusahaan, dan target pasar secara spesifik. Lalu menganalisis kompetitif, memetakan kekuatan dan kelemahan pesaing di industri yang sama. Lalu mengatur strategi pemasaran, bagaimana caranya menjangkau konsumen dan menciptakan suatu produk. Lalu proyeksi keuangan, estimasi modal, proyeksi pendapatan, dan titik impas BEP. Lalu ada juga fungsi utama dari bisnis plan dasar, yaitu sebagai memetakan kelayakan finansial dan pasar, menganalisis finansial dan kondisi pasar apakah akan memungkinkan, lalu sebagai alat koordinasi tim operasional. Tanpa alat koordinasi yang jelas, tentunya operasional bisnis akan kacau karena adanya miskomunikasi, tugas yang tumpang tindih, atau tenggat waktu deadline yang terlewat. Selain itu, fungsi utama bisnis plan ini juga sebagai meyakinkan para investor atau kreditor. Dengan adanya perencanaan jelas, tentunya memiliki arah yang jelas. Lalu yang kedua ada pengantaran kewirausahaan dan rencana bisnis, yang dimana konstruksi rencana bisnis ini mencakup ringkasan eksekutif. Ringkasan ini adalah dari sebuah bisnis plan yang dimana terkait dari keseluruhan visi, misi, serta puncak dari rencana bisnis. Yang kedua ada analisis industri pasar, yang dimana memahami peta persaingan, tren industri, dan segmentasi pasar. Lalu ketiga membuat rencana operasional dan organisasi, membuat struktur tim sesuai dengan keahlian dan tugas masing-masing. Lalu merancangnya bagaimana proses produksi itu akan berjalan, dan bagaimana kelayakan sebuah rantai pasok yang digunakan. Lalu setelah mengatur konstruksi rencana bisnis itu, kita perlu menyusun bisnis plan menjadi bauran 4P, yang dimana mencakup A. Produk pasar atau produk, yang dimana produk seperti apa yang akan dipasarkan kepada seorang konsumen. Lalu menentukan harga, tentukan harga yang sesuai dengan kelayakan produk. Lalu ketiga, target pasar atau tempat, tentukan target pasarnya, di mana produk itu akan dipasarkan. Lalu strategi promosi atau promotion, memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sebagai sarana promosi produk yang dihasilkan, dengan membuat promo sekreatif mungkin. Adapun diagram alur materinya, yang pertama ada perencanaan, manfaat perencanaan, tahapan pembuatan perencanaan, lalu pengambil keputusan, setelah itu menyusun bisnis plan dasar dan menjelaskan fungsi utama bisnis plan dasar, lalu menyusun bisnis plan menjadi bauran 4P dan proyeksi keuangan sederhana. Adapun studi kasus yang saya ambil yaitu Mind Ground Cafe dan aplikasi, di mana latarnya di tahun 2026 Gen Z yang saat ini berada di usia kuliah dan awal dunia kerja tentunya menghadapi tekanan mental yang sangat tinggi akibat fenomena always on di media sosial, paparan berita negatif global atau doom scrolling, serta ketidakpastian karir di era AI. Riset menunjukkan bahwa Gen Z adalah generasi yang paling sadar akan kesehatan mental. Namun, mereka kekurangan ruang fisik yang terjangkau untuk melakukan dekompresi atau menenangkan diri. Selain itu, ke psikolog profesional yang biayanya mahal. Pada studi kasus ini memberikan solusi manajemen stres terintegrasi untuk Gen Z, yang dimana permasalahan utamanya yaitu krisis kesehatan mental di kalangan Gen Z. Ada juga kejenuhan digital dan fenomena always on, dan kesenjangan akses layanan wellness yang terjangkau. Studi kasus ini berdasarkan survei dan riset yang ada. Menurut survei nasional berdasarkan data dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengatakan 1 dari 3 remaja Indonesia tentunya memiliki masalah kesehatan mental, dan 1 dari 20 remaja memiliki gangguan mental yang didiagnosis klinis dalam 12 bulan terakhir. Adapun menurut riset global McKinsey Health Institute menunjukkan bahwa
Gen Z secara global melaporkan tingkat kesehatan mental sosial dan spiritual yang paling rendah dibandingkan generasi lainnya. Sebanyak 25% Gen Z menyatakan diri mereka mengalami stres emosional tingkat tinggi. Adapun analisis berdasarkan teori, setelah menganalisis tadi kasus tersebut, bisnis plan yang mereka lakukan sangat memvalidasi keadaan para Gen Z saat ini, yang dimana maraknya kesehatan mental yang sangat amat berdampak pada Gen Z akibat overnya paparan cahaya radiasi, serta banyaknya menerima informasi. Keunggulan dari main ground ini terletak pada integrasi aset fisik, interior neuroestetik, dan menu adaptogen. Dengan aset digital, aplikasi pelacak suasana hati berbasis AI, manusia tentunya membutuhkan tempat ketiga yang netral dan nyaman di luar rumah atau tempat pertama, dan tempat kerja atau kampus atau tempat kedua untuk bersosialisasi dan memulihkan energi emosional. Adapun hubungan dengan teori ini, sebagai contoh, Elio dan Naura tidak sekadar ingin menjual kopi atau teh. Mereka juga melihat pain point berupa krisis kesehatan mental Gen Z dan krisis waktu layar atau screen time. Lalu mereka memvalidasinya dengan data makro yang menurut survei nasional dan McKinsey sebelum mereka menyusun rencana bisnis tersebut. Rencana bisnis yang dirancang sangat spesifik dengan pemasaran efisien, serta memasukkan unsur teknologi berupa aplikasi berlangganan yang tentunya memiliki peluang mendapatkan margin keuntungan bersih jauh lebih tinggi 70-80% untuk menyubsidi operasional kafe fisik. Pada studi kasus ini tentunya terdapat tantangan kritis yang mungkin terjadi, di mana peraturan kafe tersebut mewajibkan ponsel disimpan di loker. Padahal motor utama pertumbuhan bisnis Gen Z saat ini adalah pemasaran organisasi melalui era digital. Ketika konsumen memotret tempat estetis lalu mengunggahnya ke Instagram, Story, atau TikTok. Solusi yang tepat adalah dengan adanya sebuah tim khusus marketing. Namun tidak hanya itu, perlu ada ambassador zone khusus di lobi luar yang dirancang sangat ikonis sebagai tempat berfoto sebelum ponsel dititipkan di loker, atau mereka bisa mengandalkan pemasaran berbasis komunitas dan konten edukatif dari akun resmi perusahaan itu sendiri. Adapun langkah implementasinya yaitu 1. Planning, merencanakan apa target yang ingin dicapai dalam membentuk bisnis tersebut, lalu melakukan pembagian tugas atau action play. Kumpulkan sebuah tim, lalu bagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ketiga, eksekusi. Jika target dan sebuah tim telah dibentuk, laksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah diatur. Lalu ada evaluasi. Setelah pekerjaan telah dilaksanakan, lakukan penilaian apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan konsep awal. Pada kali ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Halo Kak, perkenalkan nama saya Geta. Dari paparan materi yang telah Kakak paparkan, saya punya satu pertanyaan, yaitu bagaimana membangun DNA wirausaha atau entrepreneurship. Terima kasih. Izinkan saya menjawab. Kewirausahaan bukanlah sekedar bakat, melainkan serangkaian karakteristik yang dapat dilatih. Sebelum memulai sebuah bisnis, tentunya perlu mengasah pola pikir, yaitu dengan inovatif dan kreatif, di mana seseorang harus mampu melihat solusi dari sebuah masalah yang akan terjadi. Lalu pengambilan resiko. Seseorang perlu berani melangkah dengan perhitungan yang matang. Ketiga, komitmen tugas, konsisten dalam eksekusi ide dan mengembangkan sebuah ide. Lalu resiliensi, seseorang harus memiliki ketahanan menghadapi kegagalan awal, dan orientasi masa depan, memiliki visi jangka panjang. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Halo Kak, saya ingin bertanya. Saya Rira, saya ingin bertanya apa saja hierarki perencanaan dari visi ke eksekusi. Oke, baik. Susunan hierarki perencanaan dari visi ke eksekusi yaitu mencangkup tingkat korporat atau corporate level, yang dimana mendefinisikan visi, misi,
tujuan utama dan struktur bisnis secara makro, serta menjadi pedoman mutlak bagi departemen. Lalu ada tingkat bisnis, yaitu bisnis level. Ini berfokus pada strategis, daya saing unit bisnis, dan menerjemahkan visi korporat menjadi strategi menenangkan pasar yang spesifik. Lalu yang ketiga ada tingkatan fungsional atau functional level, yang dimana tingkatan ini mengatur rencana operasional spesifik yang disusun oleh manajer fungsional seperti SDM, produksi, pemasaran, dan akuntansi untuk memastikan target harian atau bulanan itu tercapai. Baik, sesi Q&A saya tutup. Lalu ada kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan dalam kewirausahaan dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan fondasi mutlak dan langkah awal yang wajib dilakukan dalam siklus manajemen bisnis. Sebab tanpa adanya arah yang jelas, maka efisiensi serta efektivitas operasional organisasi hanya akan sebuah ilusi. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah sebagai sarana mitigasi risiko untuk melindungi organisasi dari kesalahan operasional sekaligus mengakselerasi pertumbuhan melalui penetapan target pencapaian yang spesifik. Rencana tersebut kemudian diwujudkan secara nyata melalui bauran pemasaran 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Namun, ketika rencana bisnis yang telah disusun berbentur dengan dinamika realita pasar, pengambilan keputusan hadir sebagai kompas manajerial yang berfungsi untuk menyeleksi dan menetapkan tindakan terbaik dari berbagai pilihan alternatif strategis demi menjaga keberlanjutan usaha. Dan pada akhirnya, seluruh konsep utama tersebut hanya dapat diubah menjadi realita praktik yang sesuai melalui kedisiplinan, eksekusi langkah, implementasi yang terstruktur dan runtun, mulai dari perencanaan atau planning, pembagian tugas atau action plan, pelaksanaan lapangan atau eksekusi, dan hingga penilaian akhir atau evaluasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.